Buah tomat, buah kedondong. Kalau ngaku umatnya Nabi Muhammad, jawab salam saya dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillahi amma ba'd. Jalan-jalan ke Yogyakarta, jangan lupa bawa sepeda. Kenalkan, nama saya Rota, Ustadz cilik dari Mu'alimin yang baik hatinya. Ada yang sudah kenal dengan saya? Alhamdulillah, insya Allah di sini saya akan menyampaikan tentang dakwah di era digital. Ustadz, ustadzah, dan teman-teman yang dirahmati Allah, segala puji hanya milik Allah. Salam dan salawat semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi akhir zaman, penyelamat umat seluruh jagat, pemberi syafaat di hari kiamat, yang tak pernah meninggalkan sholat, apalagi sampai berbuat maksiat. Siapakah beliau? Beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustadz, ustadzah, dan teman-teman yang dimuliakan Allah, apakah dakwah itu? Teman-teman, ada yang tahu apa tidak apa itu dakwah? Dakwah merupakan bentuk dari kata da'ayatu, di mana berarti panggilan, seruan, atau ajakan. Ini berarti dakwah merupakan setiap kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak, atau memanggil orang untuk beriman dan taat kepada Allah sesuai dengan syariat, akidah, dan akhlak Islam. Lantas, benarkah dakwah itu merupakan kewajiban bagi kita semua umat Islam? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Balighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Ada lagunya juga nih. Ada yang hafal apa tidak teman-teman? Sampaikanlah walau satu ayat. Sampaikanlah walau satu ayat. Karena dakwah tugas kita semua. Sampaikanlah walau satu ayat. Jadi hadis tadi yang menjadi landasan kewajiban bagi kita semua umat Islam, laki-laki maupun perempuan, untuk berdakwah. Tidak ada alasan untuk tidak berdakwah meski hanya menyampaikan satu ayat. Berdakwah bukan kewajiban yang diperintahkan oleh para ulama, kiai, atau siapapun. Akan tetapi merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan utusannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung kepada setiap individu muslim. Masalahnya sekarang di zaman ini, di era teknologi yang semakin canggih ini, yang mampukah kita berdakwah dengan baik? Di era teknologi yang semakin canggih ini, saat hampir seluruh penduduk bumi bergantung kepada yang namanya media sosial, itu seharusnya menjadikan kesempatan kita untuk berdakwah dan mengoptimalkan penyampaian dakwah kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 125, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Jamaah, hei jamaah,
Dari ayat tadi mengandung makna bahwa kewajiban berdakwah dengan cara yang baik. Begitu juga ketika kita berdakwah di era digital ini. Gunakan sosial media secara maksimal dan bijaksana. Bagaimanakah caranya? Ada yang tahu apa tidak, Bapak Ibu Dewan Juri? Yang pertama, buatlah konten dakwah yang indah, yang ramah, menggugah namun tetap berfaedah. Buatlah konten dakwah yang unik, asyik, menarik, sehingga anak-anak yang kecanduan main game online lebih memilih mendengarkan tilawah. Emak-emak, mbak-mbak yang biasanya mencari berita artis, lihat sinetron, lihat K-pop, dan lain sebagainya, beralih ke tayangan pengajian. Yang kedua, ada yang tahu apa tidak teman-teman? Yap, betul. Yang kedua, imbangi kemampuan dakwah di era digital agar tak tertinggal dan bisa mengikuti kemampuan para generasi milenial. Jamaah, hei jamaah, kita sudah berada di akhir zaman. Tak ada pilihan lain selain menjadi umat Islam yang seutuhnya. Semoga kita menjadi hamba yang taat, jauh dari maksiat, dan mendapat syafaat dari Nabi Muhammad kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Semangat berdakwah agar hidup kita berkah. Inilah yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang masih pengen mendengarkan ceramah Ustadz Rota, bisa menghubungi nomor HP 081 232 409 783. Dicatat nggih. Thank you for your attention. Jazakumullah khairan. Tumbas urap ngangge duit sampun cekap nyuwun pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.